I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas mata kuliah filsafat ilmu tentang dimensionalitas ilmu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daifur Rahman dengan NIM 2381010202 dan di sebelah saya Mutiara Zara dengan NIM 2381010186. Saya Mas Pradita Aulia dengan NIM 2381010188. Pada materi dimensionalitas ilmu ini terdapat beberapa bagian, yaitu dimensi kebudayaan, dimensi sejarah, dimensi kemanusiaan, dimensi reaksi, dimensi sistem, dan struktur ilmu. Yang pertama ada dimensi kebudayaan. Model budaya nasional Hofstede terdiri dari 6 dimensi. Dimensi budaya mewakili preferensi independen untuk satu keadaan urusan yang berbeda, yang membedakan negara bukan individu dari satu sama lain. Skor negara pada dimensi bersifat relatif. Karena itu, semua adalah manusia dan sekaligus kita semua unik. Dengan kata lain, budaya hanya bisa digunakan secara bermakna dengan perbandingan. Kemudian yang kedua, dimensi sejarah. Dari segi sejarah, umat manusia, ilmu dapat ditinjau sebagai suatu bagian dari proses historis secara keseluruhan yang berlangsung pada zaman-zaman yang berbeda dan di tempat-tempat yang berlainan. Langdon Gilkey mengakui bahwa sains merupakan a historical force of every new direction, yaitu suatu kekuatan historis yang sangat besar arti pentingnya, yang membangun eksistensi sosial manusia dalam arah-arah yang selalu baru. Yang ketiga, humanistik dimensi kemanusiaan. Dimensi adalah hal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia. Ciptaan Tuhan tak terkecuali manusia sebagai salah satu jenis makhluk ciptaan Allah yang memiliki dimensi dalam ukuran dan postur badan, termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Mulyadi 2012. Sedangkan kemanusiaan diambil dari segi manusia ditambah awalan hidup dan akal. Dimensi reaksi hijau dari segi permainan yang menggunakan arti hiburan yang menyegarkan dapatlah dipahami beberapa pendapat yang menyatakan gen atau adalah gen. Rozati Traverso menyatakan ilmu adalah suatu permainan. Ini dapat menggembirakan, dapat bermanfaat, dapat berbahaya secara menyenangkan. Ilmu adalah suatu permainan yang dimulai oleh pengetahuan manusia yang terpakai untuk menemukan alam semesta dan dirinya sendiri, dan untuk memperbesar kesadaran yang akan dimana tempat dia hidup dan bekerja. Yang kelima ada sistem dimension. Jika memang realitas di dunia ini mengandung banyak sekali kebulatan yang teratur, maka wajar jika si change ditinjau dari segi kebulatan sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang berada dalam keadaan berinteraksi. Yang keenam ada struktur ilmu. Pengertian ilmu berasal dari bahasa Arab alima, sama dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu science yang berasal dari bahasa Latin yaitu scientio atau scientia, yang kemudian diindonesiakan menjadi sains. Menurut Gudrun S. Sumatera dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan pengetahuan yang diproses menurut metode ilmiah dan memenuhi syarat-syarat keilmuan tersebut. Pengetahuan ilmiah atau ilmu. Beliau juga menjelaskan bahwa ilmu pada dasarnya adalah kumpulan pengetahuan yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam yang memungkinkan manusia melakukan serangan tindakan untuk menguasai gejala tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Sekiranya kita mengetahui salah satu penyebab banjir dan longsor adalah hujan yang turun, maka penjelasan yang semacam ini akan memungkinkan kita berupaya untuk mencegah banjir dengan menjaga dan melestarikan hutan secara jauh. Dengan demikian dapat kita ambil satu kesimpulan tentang fungsi dari ilmu, yaitu menjelaskan, meramal, dan mengetahui.
Pengertian dari struktur. Struktur adalah perangkat unsur yang diantaranya ada hubungan yang bersifat ekstrinsik, unsur dan hubungan itu bersifat abstrak dan bebas dari isi yang bersifat intuitif. Jadi struktur ilmu pengetahuan adalah suatu kumpulan pengetahuan sistematik terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan atau dikoordinasi dan agar dapat menjadi dasar teoritas atau memberikan penjelasan termaksud. Struktur dalam ilmu filsafat merupakan bagian yang penting dipelajari mengingat ilmu merupakan suatu bangunan yang tersusun bersistem dan kompleks. Melalui ilmu kita dapat menjelaskan, mengenal, dan mengenal setiap gejala alam yang terjadi. Tujuan akhir dari disiplin keilmuan yang mengembangkan sebuah teori keilmuan yang bersifat utuh dan konsisten. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.